Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Kiranti dengan NIM 21202021103 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai hadis tematik yang bertema ulama dalam pemerintahan yang dipimpin ataupun dibina oleh Al-Ustadz Yanuar Arafat Magister Agama. Jadi, untuk kali ini pertanyaannya, apakah ulama itu harus menjadi seorang pemimpin ataukah pemimpin itu haruskah seorang ulama? Jadi, menurut analisa saya atau perspektif saya, untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya seorang ulama. Kita rakyat biasa pun bisa menjadi seorang pemimpin. Dalam sebuah hadis dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya, kita semua itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah perlu ulama itu berada di dalam pemerintahan? Jadi jawabannya sangat perlu ataupun perlu. Itu bisa ditanda kutipkan wajib ada ulama di dalam kepemerintahan tersebut. Karena kan apa? Analisa saya di sini memiliki bahwasanya peran ulama itu adalah sebagai jembatan antara kepemerintahan dengan rakyat. Yang kadangkala itu ada perbedaan dalam segi pendapat, pandangan antara rakyat dengan pemerintah. Nah, jadi disinilah fungsi ulama tersebut memiliki kebijakan ataupun tanggapan rakyat untuk mempertengahi atau menjembatani pendapat dari mereka tersebut. Bahkan ulama ini bisa menasehati kepemerintahan ataupun pemerintah dan juga bisa menasehati para rakyat. Jadi disinilah fungsi ulama tersebut sehingga dapat menjadi pembeda antara yang benar maupun yang salah. Nah, untuk analisa dari saya ini akan diperkuat oleh Ustadz Khalilur Rahman Sarjana Pendidikan. Untuk penjelasannya akan lanjut di slide selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu Ustadz, nama saya Sabrina Kiranti dari Angkatan 2021, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Fatah Palembang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Khalilur Rahman Sarjana Pendidikan karena telah menyempatkan waktunya menjadi narasumber saya pada hari ini. Langsung saja ke inti topik Ustadz. Di sini Sabrina izin bertanya dengan 2 pertanyaan. Yang pertama itu, ini langsung jawab aja Ustadz ya. Yang pertama itu, apakah ulama itu harus menjadi seorang pemimpin ataukah pemimpin itu harus seorang ulama? Boleh langsung dijawab Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Langsung saja tentang pertanyaannya, apakah seorang ulama itu harus menjadi pemimpin atau seorang pemimpin itu harus seorang ulama? Tentunya dari pertanyaan tersebut, kalau saya mencerna dari pertanyaannya bahwa ada sebuah hadis di sana menjelaskan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Artinya berkata dari hadis tersebut yang mana dalam lafaz itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di sana dalam hadis tersebut bahwa tiap kita itu bisa menjadi seorang pemimpin selama kitanya itu bisa atau mempunyai kemampuan di dalam pemimpin. Artinya bisa berbuat adil, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas, yang tidak hanya tentang pengetahuan agamanya saja, tetapi pengetahuannya itu ya luas, meliputi tentang politik, tentang ekonomi, bahkan tentang keadaan atau kondisi di negara-negara lain. Oleh karena itu, sehingga dalam tersebut diakhiri dengan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi seorang presiden akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyat yang dipimpinnya. Seorang kiai dimintai pertanggungjawabannya atas santri apa yang dipimpinnya. Sama juga setiap kita itu adalah pemimpin. Artinya untuk menjadi seorang pemimpin tidak harus seorang ulama atau seorang ulama harus menjadi pemimpin di pemerintahan. Tetapi siapapun yang mempunyai syarat-syarat tertentu dan kriteria tertentu untuk menjadi seorang pemimpin maka sah saja. Itu saja mungkin untuk jawabannya, Sabrina. Baik, terima kasih Ustadz. Langsung ke pertanyaan kedua.
yaitu apakah seorang ulama itu perlu berada di dalam kepemerintahan? Langsung jawab Ustaz. Tolong. Ya, baik. Terima kasih. Tentunya seorang ulama itu harus harusnya kenapa? Karena untuk membangun suatu daerah atau suatu masyarakat agar bermanfaat dan masyarakat yang punya budi pekerti yang baik, tentunya ulama itu punya peranan besar di dalam membangun daerah tersebut. Nah, semua itu akan tercapai apabila pejabat yang duduk di lembaga masing-masing mau bekerja sama dalam suatu ikatan agama dan proyek baik. Oleh karena itu, hubungan antara ulama dan umaro atau pemimpin itu harus kental dan harus terus dipupuk dengan baik. Karena dalam membangun bangsa yang besar ini agar tidak terumbang ambing dengan arus zaman yang semakin tidak menentu. Nah, dengan demikian, dalam mengatasi situasi negara yang sekarang ini, maka peran seorang ulama itu sangat diperlukan. Sudah waktunya para ulama untuk berbicara guna mendamaikan suasana yang semakin panas. Nah, pihak penguasa harus mendengar serta menjalankan arahan dari para ulama yang netral agar jalannya pemerintahan itu lurus serta kedamaian dalam masyarakat dalam berjalan dengan baik. Artinya, ketika ada masukan-masukan dari seorang ulama terhadap pemerintah atau orang-orang yang punya andil dalam pemerintahan, maka ya harus diterima apabila sesuai dengan adanya kebutuhan agar kehidupan dalam masyarakat tersebut menjadi lebih baik untuk kedepannya, menjadi makmur, menjadi lebih maju, maka seorang pemimpin atau yang ada di dalam lembaga kepemerintahan itu harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ulama. Itu saja mungkin jawabannya. Terima kasih Sabrina. Insyaallah, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya dari dua soal yang Sabrina ajukan kepada Ustadz tadi. Mungkin hanya ini aja Ustadz. Untuk kesimpulannya juga nanti kami simpulkan sendiri. Yang penting sudah ada jawaban, Ustadz. Semoga Allah balas sisi kebaikan Ustadz kepada kamu dengan kebaikan yang berlimpah. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Jazakillah khairan kasiron. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini analisa dari saya. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing, Bapak Yanur Arafat Magister Agama yang telah membimbing kami dalam mata kuliah hadis tematik ini. Dan terima kasih kepada Al-Ustaz Khalil Rahman Sarjana Pendidikan yang telah menjadi narasumber saya dalam pembelajaran hadis tematik kali ini. Mungkin sampai di sini video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.